Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe karena subscribe-an kamu akan sangat berguna untuk Sora. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya, yaitu sosok ini akan menyeimbangkan kamu, ya. Sosok ini akan menyeimbangkan kamu, ya. Jadi kalian akan saling mengisi, ya. Sosok yang menyeimbangkan kamu, kalian akan saling mengisi. Kita akan lihat dulu, ya, bagaimana perjalanan cinta kalian nantinya. Pastinya semoga hal-hal baik terjadi selama pembacaan ini. Oke, yang pertama, kalian tidak akan langsung mengalami sebuah proses yang langsung nyaman. Ini harus orang realistis melihat, ya. Kalian akan melewati banyak konflik-konflik, ya, yang saling men-trigger sisi trauma di dalam diri kalian, ya. Tapi itu semua harus terjadi sebagai proses pembelajaran dan proses dibangun, ya. Namanya bangunan yang sudah rusak itu memang yang lama harus dibongkar dulu, ya, ribet dulu, susah dulu, ya, sakit dulu, diketok di sana di mari, dihancurkan dulu, yang bisa saja menimbulkan konflik, ya, karena berisik, debu, polusi udara, polusi suara gitu, ya. Dan di saat yang bersama juga bisa bikin kita kesel gitu, karena proses untuk menghancurkan yang lama itu juga kan menyakitkan gitu loh, ya, capek, ya. Nah, tapi proses ini yang justru akan men-trigger, membuat kalian harus saling menyeimbangkan dan mengisi. Lihatlah gambarnya. Back card-nya ini adalah kepalan tangan, api dan air. Artinya memang harus ada yang dijeder, harus ada yang didobrak. Paham, ya? Jadi, ini akan jadi sebuah perjalanan menyeimbangkan. Dalam sisi gelap akan selalu ada terang, dalam sisi terang akan ada gelap, ya. Namun setelah melewati banyak konflik di dalam sisi kalian yang melewati badai dulu, ada gelombang-gelombang chemistry yang akan terbangun di antara kalian karena sudah pernah melewati konflik, ya. Justru karena dia orang yang mungkin saja bisa sangat opposite dari kamu, sangat bertolak belakang dari kamu, tapi di situ justru kalian menyeimbangkan dan saling mengisi, ya. Bisa saja kamu yang orangnya rapih banget, tapi ternyata berdealing dengan dia yang orangnya berantakan banget misalnya. Atau kamu sukanya makanan pedas, dia sukanya yang manis banget, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada sisi-sisi saling mengisi, ya. Tanpa disadari bisa saja, ya, kamu itu pernah meminta atau dia pernah meminta orang yang bisa nyimbangin aku tuh kayak apa sih? Gitu loh. Kayak dulu Sora, ya. Sora dulu waktu masih ada pasangan gitu, ya. Ya, zaman masih muda, ego ada gitu, ya, berpikir aku nggak mau sama cowok yang rada diem gitu, ya, gitu kan, kok kayaknya kurang gimana gitu. Tapi ternyata mungkin tuh yang harusnya terbaik untuk Sora sebenarnya, karena aku orangnya kan bawel, banyak bicara, ya butuh sama orang yang lebih tenang dan lebih kalem gitu loh. Dan itu baru aku sadari dan aku mengakui, tarot reader juga manusia, kita juga berproses, aku baru menyadari ya setelah sudah berumur seperti sekarang. Paham, ya? Itu salah satunya. Jadi tolong jangan otak-atik personal life-nya aku gitu loh, ya. Aku nggak merasa itu penting untuk aku ceritain semua di depan layar. Jadi jangan menghakimi orang cuman gara-gara satu hal, ya. Kemarin ada yang sampai komen kok jualan gelang sendiri tapi belum ada jodoh. Apakah seorang dokter berarti kalau kayak gitu seorang dokter melahirkan itu objin, ya? Berarti dia tidak boleh laki-laki dong. Dia kan tidak pernah melahirkan, dia tidak tahu gitu loh. Bahkan dia tidak perempuan, dia tidak tahu bagaimana rasanya melahirkan, bagaimana mungkin ngurusin orang yang pernah melahirkan, kan logikanya gitu. Tapi kan nggak gitu, mereka kan sekolah, mereka kan punya pengetahuan gitu loh. Jadi jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu balik lagi, cewek berarti kalau kayak gitu nggak boleh dong jualan baju cowok. Orang pakai aja nggak pernah, tahu aja nggak pernah gitu kan. Punya juga baju cowok belum tentu yang dia jual dia punya, dia pakai gitu kan. Gitu, ya. Nah, kalau Sora lihat di sini ada proses-proses, ya, dimana kalian sudah menjadi lebih menyeimbangkan sehingga sudah tidak lagi prosesnya saling mengabaikan. Kalau ada apa-apa, ya, sudah berani untuk kayak ayo kita hadapi sama-sama, meskipun ini ada konflik, meskipun ini nggak menyenangkan, kita akan hadapi ini sama-sama. Paham, ya? Prosesnya ini memang sangat ditempa tapi bisa jadi sesuatu yang baik pada akhirnya.
Ada energi divine feminine di sini. Artinya energi kelembutan, energi perhatian, energi intuisi itu akan sangat mempengaruhi hubungan ini. Hubungan yang merawat untuk membangkitkan. Ya, energi feminim misalnya contoh adalah energi dari seorang ibu. Kita sering sekali merasa ibu kita mungkin waktu masih kecil rewel lah, banyak mau lah, terlalu disiplin lah. Tapi kan tidak lain dan tidak bukan, ditujukan untuk memelihara kita gitu loh. Membangun kita, bangun terlambat nggak boleh, beresin kasur harus bangun tidur, dan energi-energi feminim lainnya ya, yang terkesannya kadang-kadang kayak aduh kok kayak gini amat gitu. Kita pengen ngindar dari ibu kita. Tapi percayalah ketika ibu kita nggak ada, kita adalah jadi orang pertama yang nyariin dia. Iya kan? Kita semua pasti seperti itu. Karena perannya seorang feminim atau perannya seorang ibu, ya itu sebagai contoh ya, Sora bilang, itu tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Paham ya? Itu contohnya. Oke. Selain dari situ, Sora juga melihat hubungan ini itu akan ada yang teruji dengan jarak ya. Bisa saja memang ada kesibukan di antara kalian, atau memang ada yang harus long distance relationship. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan orang yang jauh, ya. Jadi memang harus ada waktu-waktu khusus yang akan kalian habiskan konsen dengan sama-sama, ya. Awalnya hubungan ini bisa saja menimbulkan suatu kebingungan. Kok perasaannya kayak gini banget? Kok intens banget ya? Jadi banyak hal-hal yang di awal itu memang akan ada kebingungan ya, dan ada kacamata atau cara pandang yang harus dirubah nantinya gitu loh terhadap hubungan ini gitu loh. Setelah sudah melewati akan jadi lebih bisa punya gambaran yang lebih baik dan tidak bingung lagi ya. Hubungan ini akan bisa memanas atau penuh dengan gairah, hubungan saling tarik menarik gini loh. Energi dari planet Mars, terkadang kita berpikir adanya pergesekan itu nggak bagus, padahal dengan adanya pergesekan bisa ada sesuatu yang berhasil, yang Sora udah bilang ya. Pedang itu dibuat yang tradisional harus ditempa dulu, dipukul dulu, pergesekan dulu, baru dia jadi pedang yang tajam. Begitu juga relationship ya, itu yang akan terjadi dengan hubungan relationship kalian ya. Kalau Sora lihat di sini banyak yang hubungan ini memang level spiritualnya cukup mendalam, dan banyak dari kalian yang mungkin mau punya pendamping atau dia punya pendamping yang memang saling mengarahkan hubungan kalian tuh arahnya seperti apa. Jadi di sini ada campur tangan dari energi spiritual ya. Oke. Dan hubungan ini sudah tidak lagi ingin diwarnai dengan kepura-puraan. Jadi daripada pura-pura, daripada jaim-jaim, daripada ini, energi dari hubungan ini akan apa adanya. Ya, jadi tidak mau lagi dipenuhi dengan kepura-puraan, apapun itu ya sudah apa adanya, daripada disembunyiin ya. Kalau memang nggak suka yang ngomong, kalau memang ada kurangnya apa ya akan bicara. Jadi lebih kepada mungkin selama ini banyak yang jaim atau banyak yang menutupi gitu loh. Dan energi hubungan ini akan banyak dipenuhi dengan ketakutan kehilangan. Artinya bisa saja mungkin kamu nanti ada yang energinya posesif ya dalam hubungan ini gitu loh. Yang satu cuek, yang satu posesif itu ada. Oke. Nah, jadi akan ada yang suffering karena takut ditinggal. Ingat ya, biasanya yang satu lebih cuek, yang satu lebih ngiket gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, Sora lanjutkan ya. Jadi di sini memang ada spirit guides yang sudah mengarahkan kalian gitu loh. Kayak ini harus seperti ini hubungan yang namanya seimbang. Ya, segala sesuatu itu nggak cuma ngomongin soal manisnya aja, indahnya aja. Itu hanyalah sebuah fairy tale. Kenyataan di depan mata beda. Ya. Di sini kalau Sora lihat orang ini tapi dengan proses dan perjalanan, ya pastinya ada proses ya. Yang tadi Sora bilang banyak pergesekan di tempat dan segala macam. Mungkin akan ada periode-periode saling menjauh, merasa kehilangan, ya. Akan mungkin di sini ada yang prosesnya putus nyambung ada ya, itu ada. Seorang bilang atau break nyambung itu ada. Akhirnya ada tujuan akhir dari orang ini, dia itu pinginkan sebuah keluarga. Akhirnya kamu adalah rumah untuk jalan sama-sama. Ya, ada komitmen yang dia inginkan setelah atau kalian inginkan dan terbangun setelah melewati semua proses itu. Ada ada benih yang akan ditaruh, yang akan berproses dan bertumbuh. Artinya gini, selama proses benih itu bertumbuh kan juga yang tadi Sora udah bilang, akan mungkin ada hama yang mengganggu, akan ada mungkin musim kekeringan yang menunda dia untuk bertumbuh. Nah, itu ya proses keseimbangan, balancing gitu loh, ya. Dan hubungan ini itu pun akan saling mengontrol satu dengan yang lain. Sama-sama gini loh, dia itu ngadepin kamu pakai taktik, ya.
kamu ngadepin dia pakai taktik. Intinya gitu. Kalian tuh sama-sama akhirnya ngerti celah masing-masing untuk masuk gitu loh. Kenapa? Jangan sampai dia ngontrol kamu di satu sisi, kamu juga ngontrol dia di sisi yang lain. Akhirnya sama-sama kalian tuh udah tahu lah sela-selanya tuh dia harus diapain, kamu tuh harus sela-selanya diapain. Kira-kira seperti itu ya. Kita mau lihat siapa sih ciri-ciri orang ini. Orang ini tuh adalah seorang yang dia sudah mewujudkan banyak keinginan dan mimpi-mimpi di dalam hidupnya dia. Dan sekarang dia masuk ke dalam satu tahap adalah untuk menyempurnakan hidupnya. Dia pingin ada seseorang yang menemani dia, kalau Sora lihat ya. Seseorang yang mencapai keberhasilan, kemakmuran dalam banyak hal. Dalam segi postur tubuh ada beberapa yang gempal ya atau berisi. Di sini juga menandakan orang ini adalah orang yang keluar dari banyak kekecewaan dalam hidupnya. Seseorang yang punya masa kelam dalam hidupnya dan akhirnya bisa bangkit dan meneruskan hidup. Jadi ini memang orang yang dengan sudah merasakan banyak pergesekan gitu. Makanya niat akhirnya menyadari bahwa segala sesuatu tuh harus ditempa dan diproses. Itu yang Sora lihat ya. Jadi memang orang yang bertransformasi dan melewati banyak kekecewaan dalam hidupnya ya. Ada yang ternyata orang dari masa lalu kamu juga ya. Oke. Nah, masa lalu ini bukan selalu mantan, bisa saja teman dulu, teman sekolah dulu, teman kuliah dulu, teman kerja dulu, atau sesuatu yang memang sudah dikenal sebelumnya, teman masa kecil, bekas tetangga, ya, teman mainnya saudara dan sebagainya. Artinya di sini ada sesuatu yang memang sama-sama menjadi latar belakang kalian, ada memori di sana. Ya, orang yang kalau Sora lihat ya banyak sudah mengendalikan egonya. Jadi dia tampil dengan tampilan yang sangat mungkin rough ya, keras, tapi sebenarnya dia sudah membentuk egonya dia dengan sebegitu kontrol ya. Dan Sora lihat di sini kalian akan kontras ya. Jadi yang satu keras, yang satu lebih lembut, yang satu lebih banyak bicara, yang satunya diam dan sebagainya. Jadi ada kontras di sini. Secara finansial, kamu akan berdealing dengan seseorang yang mungkin punya usaha sendiri atau dalam pekerjaannya, jabatannya sudah cukup lumayan bagus ya. Artinya memang untuk finansial ya Sora bisa bilang lumayan settle ya. Dan akhirnya tuh keseimbangan terjadi di sana. Ada proses pembelajaran, proses kesabaran yang akan terbentuk di antara kalian. Nah, untuk menyeimbangkan itu semua, jadi mungkin kamu juga perlu untuk sama-sama memakai gelang ini. Yang pertama ada gelang Butterfly Soul Bracelet, ini nggak usah diomongin lagi, dari kemarin udah laku banyak ya. Terbuat dari batu rose quartz untuk memberikan ketenangan ya, menambahkan karisma juga dan menambahkan energi cinta kasih dan kelembutan untuk divine feminine ya, yang perempuan. Oke. Harganya cuma 165.000. Dan untuk yang laki-laki ya, ada ini namanya adalah Brave Lion Bracelet. Sebentar ya, aku nyalain dulu lampu dari ini. Nah, nih. Nah, Brave Lion Bracelet ini terbuat dari batu Tiger Eye, Blue Tiger Eye. Jadi dia kebiru-biruan gitu ya. Kamu akan lihat lebih jelas fotonya di Instagram Sora sama di kolom community. Dan ini adalah batu hematite yang sudah diukir. Oke. Nah, ini adalah berfungsi masing-masing ya. Dari Tiger Eye sendiri dia sudah punya fungsi sebenarnya. Blue Tiger Eye itu menambahkan wibawa juga. Di sini ada aura yang semakin bagus juga ya. Dan hematite-nya sendiri itu juga udah punya fungsi. Jadi sebenarnya Sora kenapa memilih kristal? Karena kristalnya sendiri sudah punya fungsi yang Sora hanya menambahkan lagi energi tambahannya. Untuk hematite dia punya proteksi dan keberuntungan juga ya. Ini adalah bakalnya dari magnet ya. Ini adalah stainless steel. Ini bahan yang di sininya adalah leather dan semua spesifikasi ada di keterangan dengan jelas. Dan Sora menambahkan energi ketenangan batin, stabilitas, aura karisma, cleansing dan grounding. Ini Sora tambahkan ya. Sora booster ya, Sora kerjakan sendiri, ini import barangnya guys ya. Ini diukir nih. Oke, ini karena kelihatan susah lihat jelas karena kan kecil ya. Nanti Sora kalau di foto lebih kelihatan jelas. Ini bagus banget ya. Jadi dari kemarin yang nanya terus silakan di order harga 200.000 karena yang ini harganya premium. Kenapa? Karena yang ini Sora import juga dan batunya kualitasnya yang satu diukir. No play ya, bukan cuman bagus, bukan cuman ada fungsinya, ini juga keren. Sora sengaja pilihkan yang modelnya nggak biasa, biar kamu pakainya juga
pakainya pede gitu loh, karena modelnya keren. Jadi suara itu milih barang, nggak cuma berdasarkan fungsi, ada estetika juga gitu ya. Paham ya? Nah, ini beli dua ini bisa kamu order di link di bawah. Silahkan klik aja di Telegram Sora atau di Instagramnya Sora @sora_tarot. Bilang aja mau beli gelang yang mana, singa atau kupu-kupu. Lebih bagus belinya sepasang ya. Yang singa untuk yang cowok, yang kupu-kupu untuk yang cewek. Oke. Jadi mungkin kita akan coba lihat apa sekiranya kata-kata cinta yang mungkin akan disampaikan sama orang ini ya. Jadi mungkin kalian tuh akan ada proses-proses nyimbangin ya, nggak akan langsung kayak wah mulu segala sesuatunya ya Kak Sora indah seperti itu, nggak. Justru keseimbangan itu akan ada sisi gelap, akan ada sisi manis, akan ada sisi pedesnya ya. Dia pingin ngajakin kamu ke tempat-tempat yang indah ya, dan dia pingin banget bisa manjain kamu sebenarnya. Jadi di sini ada sisi romantis ya orang ini gitu. Yang kedua, aku tidak ingin berhenti mencintai kamu. Jadi orang ini memang pingin mencintai kamu apa adanya dengan semua kekurangan dan kelebihan. Oke. Terima kasih kamu sudah memperhatikan aku ya, meskipun memang kadang-kadang kamu juga mungkin bisa sikapnya keras ke dia, tegas ke dia, tapi tidak lain dan tidak bukan untuk mendisiplin dia ya pastinya gitu loh, membentuk dia jadi lebih baik. Dan aku sekarang sangat bersyukur sama hidup aku karena hidup aku ada kamu, hidup aku jadi terasa lebih indah, terasa lebih baik ya. Dan aku merasa bahwa doa-doa aku udah dikabulkan ketika dia ketemu sama kamu. Nah, kan selalu udah ngomongkan dari awal orang ini memang berdoa dan berharap ketemu sama seseorang yang terbaik gitu loh. Terbaik menurut yang di atas dan yang dia tahu bahwa akan bisa nyimbangin dia. Dan dia merasa bahwa hati dia sudah dikuasai dan dikontrol sama kamu. Oke. Kita akan coba lihat ciri-ciri tambahan dari dia siapa. Ya, mungkin dari pekerjaan dia. Sora akan coba lihat ya. Mana ya kartu pekerjaan aku? Ini kartu profesi. Ini kartunya cuma 50. Jadi keterbatasan. Ini bisa ada di sini, bisa juga enggak. Ya, ini cuma tambahan. Oke. Singer ya, dia penyanyi atau yang mungkin berhubungan dengan dunia entertainment. Itu bisa dunia hiburan, panggung gitu ya. Atau dia memang sekedar cuman suka hobinya nyanyi gitu ya. Oke, penari. Nah, ini kan tuh, dunia entertainment itu sangat besar di sini ya kalau yang Sora lihat. Oke. Ada tentara ya. Tentara, polisi, hansip, security, pokoknya berhubungan dengan keamanan. Oke. Terus di sini ada yang babysitter ya, jadi mungkin dia jadi babysitter atau jadi asisten rumah tangga, atau dia bekerja di rumah, cleaning service, bersih-bersih. Jadi berhubungan dengan perawatan, bersih-bersih, membantu anak-anak itu juga ada, dan ada nakoda. Jadi bisa saja dia adalah kerja di kapal, pelaut, kapten di laut, berhubungan dengan kapal, kerja berhubungan dengan nelayan, perairan, perikanan. Itu kira-kiranya aja ya. Sekarang kita akan coba mau lihat, mungkin Sora akan coba lihatnya dengan Sio aja. Oke. Sio. Oke. Dengan Sio gantian biar nggak bosan. Sio. Oke. Babi. Ini bisa jadi Sio dia, bisa jadi Sio kamu ya. Kuda. Naga. Wow. Macan. Macan lagi, wow. Ayam, dan satu lagi ada ular. Ya, di antara salah satu Sio itu terus Sora selalu ditunggu-tunggu ya, tiada lain dan tiada bukan adalah kapan ya orang ini akan datang. Sora akan pakai dice, kita akan lempar dice-nya. Nah, ini bisa berarti bulan keberapa atau tanggal berapa, bulan atau tanggal. Sora memutuskan hari ini bulan atau tanggal ya. Bulan 2 atau tanggal 2. Bulan 9 atau tanggal 9. Bulan 9 atau tanggal 9 lagi. Bulan 6 atau tanggal 6. Bulan 6 atau tanggal 6 lagi. Jadi 6, 2, 9. Ya, pokoknya yang tadi ya, diulang lagi kalau memang merasa bingung. Oke? Kita akan coba untuk ke alfabetnya. Semoga alfabetnya ada di sini. Oke. I, H, K, A, P,
I lagi, C, W, Y, I, B, Q, L, J, S, dan E. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung ini plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Semoga kehadiran orang ini bisa menyeimbangkan hidup kamu dan segala sesuatunya jadi yang terbaik untuk kamu. Ya, hari ini Sora tergelitik untuk memberikan sebuah pesan tambahan ya dari pesan Nusantara. Apa sih pesan yang mungkin bisa didapat buat kita ya? Ini pesan kebijaksanaan isinya. Ya. Yang pertama adalah dan satu aja sih Sora ngambilnya ya. Lestari ya. Peliharalah dan lawatlah alam semesta dan seisinya, kasihi bumi dan ibu pertiwi. Jadi saatnya untuk kita semua lebih memelihara dan merawat lingkungan dan seisinya ya, termasuk apapun yang di sekitar kita. Kasihilah bumi ini dan ibu pertiwi. Ketika kita mencintai tempat di mana kita berdiri dan hidup dan menetap ini, niscayanya energi dari semesta ini juga akan semakin mendukung kita untuk bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan dalam hidup, percintaan kah, keuangan kah, apapun itu. Terima kasih, semoga positive vibrations yang Sora coba untuk kirimkan ke kamu sampai hari ini. Buat kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.